Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Halo anak-anak kami kelas 6 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 semester 2. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-7 dengan judul menerima qada dan qadar. Adapun submateri pembelajarannya adalah memahami makna qadar. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu. Yang pertama, memahami hikmah beriman kepada qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang kedua, menunjukkan hikmah beriman kepada qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, mari ikuti pembahasan materi pembelajaran kita, memahami makna qadar. Mari simak dan cermati cerita berikut ini. Maryam ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan mewakili sekolahnya. Maryam belum bisa mengarang pidato sendiri. Ia minta bantuan kakaknya Fahri. Setiap hari, Maryam melatih diri di muka kaca di kamarnya. Dengan suara lantang dan fasih, Maryam berusaha latihan pidato, kadang di kamar atau kadang di ruang tamu di hadapan ibunya. Maryam tidak merasa kesulitan melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Namun demikian, gaya berpidato harus benar-benar dipelajarinya. Maryam sering merekam para ustadz dan ustazah yang berceramah di televisi. Maryam masih merasa grogi bila berpidato di depan orang banyak. Oleh karena itu, ia minta ibundanya selalu mendampinginya saat ia berlatih. Hari pelaksanaan lomba keterampilan agama Islam pun tiba. Maryam merasa sudah siap lahir dan batin. Ketika namanya dipanggil panitia untuk tampil, Maryam segera ke mimbar dan berpidato sesuai latihan.
Panitia memberi batasan waktu 30 menit. Batas waktu itu dimanfaatkan Maryam dengan baik. Maryam membawakan pidato dengan tema hormat kepada orang tua. Para penonton memberi tepuk tangan setelah Maryam turun dari mimbar. Tiba saat yang mendebarkan Maryam, yaitu pengumuman juara pidato. Para hadirin dan anak-anak yang berbahagia, kami akan mengumumkan para pemenang pidato. Suara Pak Karim, salah seorang panitia lomba pidato. Maryam dan para peserta lomba pidato lainnya berdebar dan harap-harap cemas. Anak-anak, pemenang pertama lomba pidato tahun ini jatuh kepada Maryam. Suara Pak Karim lantang mengumumkan juara pertama pidato. Betapa senangnya hati Maryam mendengar pengumuman tersebut. Maryam sujud syukur. Berbeda halnya dengan Mila yang juga ikut lomba pidato saat itu. Wajah Mila tampak sedih. Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena belum berhasil menjadi juara lomba pidato tahun ini. Mila menyadari bahwa ia tidak giat berlatih seperti Maryam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, berikutnya memahami arti qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Seperti kisah ikhtiar Maryam yang gigih berlatih pidato, akhirnya membuahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan lomba keterampilan agama Islam di sekolahnya. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigi atau tidaknya kita berusaha. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, jika kita ingin menjadi anak yang pintar misalnya, maka kita harus ikhtiar dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang ke-11. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, kita melihat sahabat menjadi juara kelas, atau juara lomba matematika, atau juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar keras, perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, contoh-contoh qadar. Menjadi pintar karena rajin belajar. Menjadi juara lomba pidato karena gigih berlatih. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran karena rajin berlatih.
Anak-anak kami yang soleh dan solehah, hikmah beriman kepada qadar. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, berikutnya ada latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis yang rapi dan dijawab yang benar di buku latihan kalian. Soal pertama, tuliskan arti qadar. Soal nomor 2, tuliskan satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang qadar. Soal nomor 3, tuliskan 2 sikap orang yang beriman kepada qadar. Soal nomor 4, tuliskan 2 hikmah beriman kepada qadar. Soal nomor 5, bagaimana sikapmu sebagai orang yang beriman kepada qadar ketika menginginkan sesuatu? Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas dukungannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.